Dalam sidang pembelaan atau pledoi, kuasa hukum Arif Rahman Arifin menyebut terdakwa Arif Rahman Arifin tidak pantas dipidanakan sebagai pihak yang melakukan tindak pidana. Selain itu, kuasa hukum juga menyebut bahwa dakwaan pertama primer penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kami hormati penuntut umum serta sidang yang kami muliakan. Bahwa analisa yuridis yang kami susun dalam nota pembelaan ini berpatokan pada dalil-dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat dakwaan aku dan surat tuntutan aku, di mana kami sadari bahwa segenap dalil hukum yang kami sampaikan tidak akan komprehensif tanpa dimulai dari esensi hukum itu sendiri, sebagaimana termaktub di dalam teori dan dalil hukum. Untuk itu, analisa yuridis ini akan diawali dengan paparan teori-teori dan dalil-dalil hukum yang secara eksplisit akan membuktikan kebenaran akan keyakinan penasihat hukum bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak pantas dipidanakan sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara aku, bahwa berdasarkan asas curia novit ius, maka penasihat hukum dituntun oleh keyakinan yang teguh pada yang terhormat majelis hakim untuk memeriksa perkara aku tetap berpegang pada asas in dubio pro reo, karena menurut hukum adalah lebih baik membebaskan 10 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara aku, bahwa menindaklanjuti analisa fakta di atas, penasihat hukum bermaksud untuk menganalisa pembuktian yuridis terhadap perkara aku sehubungan dengan surat dakwaan aku dan surat tuntutan aku penuntut umum sebagai berikut. Analisa dakwaan penuntut umum. Dakwaan pertama primer saudara penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa dengan segala kerendahan hati dan semata-mata hanya didasarkan pada fakta persidangan, kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan pertama primer saudara penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun pasal dakwaan pertama primer dan uraian unsurnya dapat kami jabarkan sebagai berikut. Pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang ITE dengan uraian pasal dianggap dibacakan. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan uraian pasal dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka bersama ini kami sampaikan argumentasi hukum sebagai berikut. A. Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama primer tidak terbukti. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara aku, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka sudah jelas dan tidak dapat disangka lagi bahwa saudara penuntut umum telah gagal dalam membuktikan adanya penyertaan dari terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana didakwakan saudara penuntut umum dalam dakwaan pertama primer. Adapun secara material fakta persidangan dan argumentasi hukum kami, penasihat hukum, atas tidak terbuktinya unsur tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 jungto 33 Undang-Undang ITE jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum yang menuduh terdakwa Arif Rahman Arifin telah melakukan tindak pidana penyertaan sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sama sekali tidak tergambarkan adanya kesamaan niat antara saksi Fedi Sambo selaku pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi terkait dengan peristiwa di rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3. Bahwa secara hukum mutlak diperlukan 2 syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Fedi Sambo dengan terdakwa Arif Rahman Arifin.